Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Kak Darto, untuk wisata Sumber Pelangi nih, Tiga Bidadari, ini sering dibuat event termasuk Pramuka, nggih. Sudah berapa kali mengadakan event Pramuka di sini, Kak Darto? Kalau event Pramuka, insya Allah 4 kali, Pak. 4 kali. Jadi bisa saya contohkan dulu waktu pelatihan dari guru-guru TK. Oh gitu, nggih. Jadi yang tergabung kepada PAUD maupun TK. Kemudian yang kedua itu event Giriwana Rally, pernah juga diadakan di sini. Yang ketiga kemarin kegiatan pelatihan gabungan. Gitu. Pramuka, Penegak, Kecamatan Bangsal dan Anggur. Nah, harapannya ini ke depan pada bulan Agustus kalau bisa juga kita adakan di sini. Ya, terkait dengan itu memang perlu ada sentuhan-sentuhan, utamanya di sekitar wisata ini, karena untuk kapasitas buper kalau keluasan sih memadai. Ini ada sekitar 4 hektar, Kak. Tapi ini sudah kita bagi-bagi, ada wisata, kolam renang, kolam pancing, kemudian kebun, kemudian juga kebun buah-buahan dan sebagainya. Nah, sedianya untuk bumi perkemahan ini kita akan alokasikan sekitar 1 hektar lah, Kak. Untuk 1 hektar insya Allah bisa. Nah, kalaupun ada event setingkat kabupaten mungkin bisa, Kak, kita gunakan di sini. Ya cuma perlu ada kontribusi dari pihak Pemkab setempat. Oh gitu. Berarti kalau pernah digunakan untuk event Giriwana Rally, berarti pernah digunakan untuk event Jawa Timur, Kak? Iya, memang betul. Jadi memang sifatnya kemarin untuk lomba Giriwana Rally itu se-Jawa Timur. Kebetulan diadakan oleh Sakawana Bakti Perhutani KPH Jember. Lalu untuk fasilitas di bumi perkemahan, kemarin kan ada Pramuka SMK kan, nggih. Kecamatan Tanggul dan Bangsal. Oh gitu. Fasilitasnya ya ada bumi perkemahan ya. Jadi kita sudah ada buper untuk putra maupun buper untuk putri. Selain itu ada fasilitas kegiatan game ya. Seperti apa saja? Flying Fox itu. Oh, Flying Fox ada. Terus. Jadi arenanya ada, kemudian nanti juga ada kegiatan-kegiatan lain atau samping. Oh gitu. Lalu untuk MCK di sini memadai, Kak? MCK yang ini ada 3 ya. Jadi ada 3. Kapasitasnya bisa nampung kalau 100 bisa. Oh gitu. Jadi kalaupun nanti ada event gede bisa nanti kita tambahi, karena memang untuk kondisi air ya di sini insya Allah cukup memadai. Terus untuk event SD, Kak, anak-anak SD misalnya Jambore, di sini berbahaya gak? Artinya apakah ada sungai yang besar atau bagaimana? Insya Allah untuk sungai ya kaitannya dengan kegiatan ini aman lah, Kak. Jadi aman karena memang sungainya kecil, karena memang berasal dari sumber langsung. Jadi gitu. Aman lah. Nggih, terima kasih, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ini malam-malam sedang ngopi atau bagaimana? Ya, lagi ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol bagaimana supaya wisata ke depan ini lebih maju dan lebih baik. Oh, nggih, berarti berpikir bagaimana agar desa ini memiliki wisata yang sangat baik, nggih. Iya. Ini kok enak ya untuk ngobrol di sini sambil ngopi-ngopi, nggih, Pak? Ya, memang sejuk dengan wisata agro ini alam ya kan. Iya. Nah, di sini keadaannya sejuk, tentram, nyaman, kondusif gitu. Jadi kalau malam-malam di sini sepertinya kita itu berada di alam yang luar biasa ya. Oh gitu, Pak G. Ini sudah berapa tahun nggih, Pak, wisata ini, Pak? Ini baru 2 tahun. Oh gitu. Saya bangun sejak saya dilantik, 4 bulan setelah itu saya membangun ini. Bapak berawal dari apa sih, Pak, kok ingin membangun wisata jenengan, Pak?
Ya gini, karena wilayah sini dulu itu kan wilayah antara isolir, daerah yang memang terpencil di daerah pegunungan. Maka kalau tidak ada pengembangan seperti ini, ya selamanya desa wilayah Sumber Canting ini tidak akan ada perkembangan. Oke. Dengan adanya wisata seperti ini sekarang ini ya luar biasa. Banyak masyarakat dari luar itu masuk ke tempat ini. Lalu selama 2 tahun ini Bapak, bagaimana sih prosesnya, perkembangannya wisata Sumber Pelangi Tiga Bidadari ini? Apakah sering dibuat event dan lain-lain lah, monggo? Ya, memang di sini tempatnya memang satu strategis. Yang kedua bahwa masyarakat yang ada di sini itu ramah tamah, itu terutama ya. Kalau kita event-event yang ada di sini selama kita dibukanya waktu itu yang pertama itu launching itu akan dihadiri oleh instansi di kabupaten. Jadi di Pemda itu hadir semua, baik dari dinas pariwisata, dinas termasuk perhutani itu juga hadir semuanya. Jadi dari semua instansi akan hadir ke tempat sini untuk menyaksikan bahwa potensi yang seperti ini supaya diketahui oleh pihak-pihak instansi yang terkait. Lalu selain Ya, itu seterusnya setelah kita launching, alhamdulillah dari dinas pariwisata memberi harapan yang luar biasa kepada Desa Tugusari ya, di desa sini, bahwa Desa Tugusari sudah dicanangkan atau sudah diploting menjadi desa wisata. Maka dengan itu saya selalu membuat inovasi baru sehingga nanti benar-benar terrealisasi dan bisa berkembang untuk wisata yang ada di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal-Sari ini. Nah ini Pak Catur, jadi memang sulit untuk mengembangkan suatu wisata. Tetapi dengan kegigihan teman-teman pengelola yang ada di sini, saya yakin bahwa wisata yang akan datang ini akan menjadi wisata yang luar biasa dan menjadi andalan untuk di Kabupaten Jember. Salah satu contoh sekarang ini, selama ini banyak yang menempati atau event-event yang ada di sini, terutama pelatihan guru-guru. Yang pertama guru-guru TK. Di sini pelatihannya di sini itu luar biasa banyaknya. Yang kedua ditempati oleh anak-anak TK. Itu kurang lebih itu 300 peserta di sini. Kenapa saya bilang dibawa ke tempat ini? Karena di sini memang oksigennya yang bagus, daerah pegunungan. Nah, jadi orang-orang perkotaan itu yang memang sekarang membutuhkan itu seperti oksigen yang segar. Jadi disinilah tempatnya sebenarnya. Di Sumber Pelangi ini tempatnya. Karena di sini belum ada terkontaminasi yang lain, masih alamnya, terus hutannya masih utuh dan sebagainya. Ini yang saya kembangkan untuk ke depan. Dan seterusnya kita juga ada kemarin itu teman-teman dari CMB itu se-Jawa Timur itu dipusatkan di Sumber Pelangi. Ya, se-Jawa Timur itu luar biasa banyaknya itu. Dan mereka itu berjanji akan kembali lagi untuk ke Desa Tugusari, ke Sumber Pelangi ini, ke wisata Sumber Pelangi ini. Karena kenapa? Memang spotnya yang luar biasa, tempatnya bagus itu dan ada spot-spotnya sudah terbentuk semua. Itulah yang saya bikin agar orang-orang yang mempunyai prestasi, yang punya kreasi yang seperti itu harus kita selalu diberikan peluang-peluang untuk fasilitas. Itu Pak Catur. Dan juga kemah di sini tuh bukan sekali 2 kali sudah. Seperti kemarin juga ada se-Kecamatan Bangsal-Sari dan se-Kecamatan Tanggul. Itu kumpul di sini semua. Dan anak-anaknya tuh luar biasa karena di sini dijamin bahwa tempatnya aman ya kan, tentram dan sebagainya. Jadi anak peserta kemarin itu merasa masih kurang gitu. Tertarik dia. Biasanya kalau kemah biasanya anak-anak itu kan banyak yang tidak kerasan kan gitu. Tapi kalau di wisata Sumber Pelangi mereka itu lagi satu spot untuk mainannya ada dan kolam renangnya ada, itu semuanya fasilitasnya ada sehingga mereka merasa enak gitu. Jadi kemarin
itu luar biasa. Dan juga di sini ada kolam pemancingan juga Pak Catur. Nah kolam pemancingan inilah yang sebenarnya itu bisa berkreasi anak-anak itu. Berkreasi sehingga mereka yang mau mancing ya mancing di situ. Itulah ini inovasi baru yang harus kita lakukan ke depan. Maka seharapan saya terutama kepada pembina pramuka dan sebagainya, disinilah kita dan kami siap melayani mereka dan siap untuk menampung mereka meskipun jumlah yang besar. Saya yakin di tempat ini akan mencukupi karena wilayah wisata Sumber Pelangi ini ada 28 hektar. Iya, 28 hektar. Memang karena masih 2 tahun ya kita mungkin belum sepenuhnya kita untuk fasilitas itu terpenuhi. Tetapi dengan adanya sekarang yang seperti ini ya 2 tahun dibandingkan dengan wisata-wisata yang lain mungkin kita ini majunya sangat besar. Oh, seperti itu nggih, Pak. Iya. Jadi, lalu apa harapan ke depan untuk wisata ini bagaimana, Bapak? Ya harapan saya ke depan meminta dukungan dari baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga wisata Sumber Pelangi Desa Tugusari Kecamatan Bangsal-Sari Kabupaten Jember ini menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Jember, sehingga benar-benar anak-anak yang mau menuntut ilmu alam disinilah tempatnya. Jadi bisa menjadi pelatihan anak-anak yang menuntut ilmu alam, karena sekarang ini memang ilmu alam ini lagi berkembang dengan baik, sehingga terjagalah anak-anak yang masih dini sekarang itu dilajari untuk menanam pohon dan sebagainya, Pak. Sehingga anak-anak bisa nanti itu memelihara dan mereka itu merasa merasa memiliki bahwa hutan itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Itu, Pak. Terus di sini saya lihat tadi ada rumah pohon, ada tempat untuk flying fox. Iya. Apakah memang untuk Sumber Pelangi ini sudah ada pelatihnya, Bapak? Ya, memang di sini ada konsultan khusus yang menangani tentang seperti flying fox dan sebagainya, itu rumah-rumah pohon dan sebagainya itu, sehingga keamanannya dan apa semua agar terjamin. Nah, jadi nanti itu kita kembangkan dengan permainan yang lain. Selagi mungkin kita cara memelihara hutan dan sebagainya juga ada mainan, sehingga anak-anak itu tidak jenuh berada di sini. Seperti itu nggih, Bapak. Iya. Nggih, Bapak. Saya harapkanlah terutama teman-teman dari media, mari kita kerjasama bersama ya Pak untuk mengembangkan daripada wisata ini, terutama Bang Catur yang saya sangat harapkan itu untuk selalu mengikut kita terus, sehingga mereka akan mengenal dan yakin sebentar lagi jalan yang dari Kecamatan Bangsal-Sari dari jalan raya itu akan dibenahi, akan dibangun, sehingga nanti itu tidak ada keluhan-keluhan jalan lagi. Karena yang saat ini keluhan itu memang jalan poros ini karena belum ada perbaikan. Tetapi kan ini sudah tender dan mudah-mudahan ini secepatnya direalisasikan, sehingga betul-betul orang yang mau berkunjung dan mau bermain ke wisata Sumber Pelangi ini merasa nyaman. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Lanjut ngopi. Assalamualaikum.